tahun ke-7 sudah selesai di dalam tahun sabbatical ini yang secara pribadi saya jalani. Ada satu visi misi yang dituliskan di dalam gereja, visi misi Gereja Kristen Immanuel Jemaat Gloria. Misinya adalah, sebenarnya singkatnya, Kristus adalah visi kita. Jadi pribadi, persona, dan betul-betul Allah dan manusia itulah yang menjadi visi kita. Jadi bukan hanya pengajarannya saja, bukan hanya secara pendidikan atau secara pengetahuan, tetapi visinya adalah kita itu dihidupi oleh Yesus sendiri. Jadi ini bedanya orang kalau bermoral dengan orang yang mempunyai firman, ya. Jadi bermoral itu seringkali kita tahu apa yang baik, apa yang benar, tetapi kita sendiri belum baik dan benar. Jadi kita tahu yang jahat, ini yang baik, tapi kita sendiri bisa ke yang jahat, bisa ke yang baik. Tetapi kalau kita mengenal Kristus, Kristus mengatakan bahwa kamu sudah dibenarkan. Jadi kita selalu baik dan benar. Jadi Yesus tidak pernah menyebut kita orang yang berdosa lagi setelah dia katakan aku menyelamatkan engkau. Ya, kita bisa jatuh dalam dosa, tetapi status kita adalah orang-orang yang serupa, segambar dengan Allah atau gambar Kristus. Jadi visi kita perlu diingat, menjadi jemaat yang semakin mengenal dan serupa dengan gambaran Kristus dalam segala kepenuhannya. Ya, ini ayatnya ada semua. Ini sudah dibahas beberapa tahun yang lalu. Misinya adalah memberitakan Injil atau menyatakan Yesus, meninggikan Yesus, untuk menjangkau sesama agar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, memuridkan, membaptis, dan melengkapi jemaat kalau sudah ada orang-orang yang bersama-sama, komunitas orang percaya, untuk bertumbuh dalam persekutuan, ibadah, pelayanan, dan kesaksian. Ya. Jadi ini saya ingatkan kembali supaya kita tahu bahwa visi misi kita itu adalah Kristus, visi kita ada kepenuhan Kristus adalah misi kita yang memenuhi dan menghidupi seluruh hidup kita. Nah, kita akan masuk di gereja yang berpusat kepada Kristus atau pada Kristus. Bahasa Yunani atau bahasa Alkitabnya adalah Christocentrism. Jadi ada 4 kata pembentuk: Christos, telos, dan center, serta ism. Ya, ada 4 ya, nanti saya jelasin. Nah, saudara, kita akan mempunyai satu buku pedoman yang secara masih di dalam proses pembuatan itu, dan nanti dijadikan buku mengenal dan menghidupi visi misi gereja Tuhan yang am. Jadi visi misi itu bukan visi misinya Gloria, visi misinya Tuhan sendiri. Tuhan akan mendirikan gereja yang am. Apa itu gereja am? Gereja yang tidak memisah-misah, mendiskriminasi bahasa, suku, ras, apapun, dan kedudukan, orang pinter atau orang bodoh, orang kaya atau orang miskin, semua di hadapan Tuhan di gereja yang kudus dan am ini adalah sama, punya hak yang sama. Jadi ini adalah inti demokrasi paling orisinil dan tidak ada di agama apapun. Ini adalah pertama kali demokrasi berasal dari pengakuan para rasul dan pengajar dari Yesus, serta dilanjutkan dengan lebih detail dan lebih sistematis oleh Paulus. Ya. Jadi di dalam Galatia dikatakan bahwa tidak ada lagi bangsa Yahudi, tidak ada lagi bangsa Yunani, tidak ada orang yang bersunat atau yang tidak bersunat. Kita semua adalah orang yang merdeka. Merdeka atau mati. Siapa ya, Pak? Tahu. Merdeka, itu kan? Merdeka atau mati. Mati banget. Ya, merdeka atau mati. Merdeka, gitu kan? Ya. Inilah jerami ya pemerintah kita. Nah, saudara, Kristus adalah visi kita, kepenuhannya misi kita. Jadi bahasa Inggrisnya gampang sebenarnya. Christ is our vision and Christ's fulfillment is our mission.
Ya, gampang sekali. Dan ini dikerjakan dengan hati yang sungguh-sungguh belajar dari apostolic preaching, apostolic proclamation. Jadi belajar dari apa yang dirindukan oleh rasul-rasul itu apa sih? Yang diajarkan itu apa? Yang membangun gereja tujuannya kemana? Dan kerinduan rasul itu apa? Saudara-saudara baca firman Tuhan, khususnya kisah para rasul, saudara akan tahu jelas bahwa rasul-rasul itu sedang membangun satu kepercayaan iman yang berpusat kepada Yesus Kristus. Ya. Dan tidak pada pribadi yang lain di dunia. Jadi kita tidak boleh membangun satu pelayanan, baik yang ada dalam gereja, di luar gereja, di dalam sekolah, yayasan, apapun, kalau bukan Kristus yang ditinggikan sana, pasti kita melawan Tuhan. Pasti, sebaik apapun pelayanan itu. Dan itu Tuhan sendiri yang akan mengajak kepada kita. Christocentrism Church, saya bahasa Indonesia kan, ada satu istilah yang saya senang sekali dengan istilah astronomi yang dinamakan orbit atau satellite. Ya. Kota satelit atau istilah disebut sebagai orbit itu berpusat. Jadi ada pusaranya, ada titik pusatnya. Alam semesta ini ada titik pusatnya. Matahari titik pusat dari seluruh planet yang kita jalani. Betul ya? Jadi matahari tengah dan kita putar. Jadi kalau satu putaran matahari yang besar itu namanya 1 tahun. Jadi kita berputar pada apa? Matahari. Selama berapa hari? 365 hari. Ya. Jadi artinya berpusat atau berpusatkan pada Kristus. Saudara, ini bahasa sehari-hari itu begitu banyak bisa menjelaskan kepada kita, dan jika saudara punya penjelasan yang sama, saudara bisa juga menjelaskan dengan bahasa sehari-hari kita. Ya. Dan banyak ilustrasi yang bisa digunakan. Tetapi saya gunakan itu alam semesta, khususnya tata atur bintang atau tata pelayanan Tuhan mengatur segala bintang yang sejagat. Dulu manusia tidak pernah tahu di luar planet itu apa yang ada. Sekarang kita terkejut karena sampah di atas kepala kita itu banyak sekali. Ada sekitar 20.000 keping sampah di angkasa. Sudah pernah tahu kan? Di angkasa itu sudah banyak sampahnya 20.000 keping. Dan mulai keping yang kecil yang cuma berapa senti sampai keping yang kira-kira serumah ini, lebih gede lagi. Dari cuma berapa gram sampai puluhan ton atau ratusan ton. Itu muter terus di bumi. Ya, lagi polusi. Sudah kita nggak tahu ya. Ya puji Tuhan, Bibek nggak tahu supaya nggak khawatir. Kalau baca nggak ngerti tambah khawatir ya. Nah, kita buka Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yang satunya saya tolong dibaca langsungnya. Yohanes 17 ayat 3 yang ketemu langsung baca. Roma 8:29 langsung dibaca juga ya, bergantian. Silakan Yohanes 17 ayat 3 yang ketemu langsung baca. Inilah hidup yang kalian itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, yang mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, Roma 8:29. Langsung ketemu, silakan. Jangan tunda-tunda, di waktunya sangat ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Efesus 4 ayat 1-7, khususnya ayat yang saya minta 11 ya. Khususnya yang ke-11 saja. Efesus 4 ayat 11. Silakan. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ya, untuk apa tujuannya? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang siapa? Pengetahuan tentang siapa ini? Anak Allah. Kedewasaan
dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan anak Allah itu tadi, Kristus. Jadi seluruh pengetahuan kita itu berpusat kemana dan mengorbit kemana? Kemana saudara? Yohanes 17 ayat 3. Saudara akan tidak mungkin mengenal satu-satunya Allah yang memberikan hidup yang kekal jika saudara tidak mau menerima dan mengenal yang diutus oleh Bapa, yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi semua ayat tentang siapa? Kita buka Kolose pasal yang kedua ayat 3. Silakan. Kolose pasal 2 ayat yang ketiga. Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala akal hikmat dan pengetahuan. Bayangkan saudara, kalau kita baca dari ayat yang pertama, itu luar biasa sekali gitu ya. Saya bacakan pasal pertama ayat 28. Dialah yang kami beritakan. Siapa yang diberitakan? Yang diberitakan rasul-rasul, Paulus, Petrus, semua rasul. Mereka memberitakan siapa? Yesus Kristus. Jadi kami memberitakan Kristus yang adalah pengharapan. Ya. Dikatakan di sana bahwa Yesuslah yang menjadi berita. Ayat yang ke-26 pasal 1, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, bukan pada dunia. Hanya orang-orang yang datang hari ini yang mengenal Yesus Kristus. Maka saudara bisa datang ke sini karena saudara ditarik oleh Bapa yang kekal itu. Dan ini bukan karya manusia. Ini karya Allah dan bukan tangan-tangan manusia yang tidak tahu masa depan dan masa lalu itu yang kekal itu. Jadi kita ditarik oleh satu pribadi, yaitu Bapa sendiri. Kalau kamu tidak ditarik oleh Bapa, maka tidak ada orang bisa mengenal aku. Kalau orang tidak diberikan kemampuan mengaku Yesus sebagai Mesias Anak Allah, maka tidak ada orang bisa mengaku kecuali dia diberikan kemampuan anugerah mengaku dari Bapa. Sering adalah anugerah semua. Jadi bukan kita yang mengerti, bukan kita yang bisa berbuat baik, bukan. Jadi ada satu misteri yang luar biasa. Ayat 28. Dialah yang kami perintahkan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam siapa? Jadi hari ini kita membaca tentang satu pribadi yang kalau saya bicara ini sebenarnya saya harus hormat dan tidak tulis sembarangan. Kalau ada presiden di sebelah kita ngomong SBY ditempelin kita. Betul ya? Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, presiden kita, silakan Pak datang ke depan, kan gitu kan? Tapi kita seringkali dengan Tuhan Yesus kita itu sembarangan ngomong. Tidak ada hormat, tidak ada ketaatan, tidak ada ketakutan. Kenapa seperti ini? Karena kita anggap dia itu adik kita, saudara kita. Dia itu Allah. Musa ketemu dengan Yesus yang menyatakan kemuliaan dalam semak belukar itu. Saudara, apa yang terjadi? Seluruh gunung itu kudus. Saya tanya sekarang, kalau kita ketemu Tuhan Yesus sekarang hari ini, saudara tahu seluruh ruangan ini kudus? Dosa ini mau benar. Saudara pikir mana Pak? Enggak gitu. Saudara, hati kita itu bait suci, bait maha kudus. Jadi kalau saudara katakan saya percaya Yesus ada dalam hati saya dan Roh Tuhan itu mendiami hati, saudara tahu kuasanya itu seberapa hebat ya? Karena kita seringkali gak diajar berdifusi sedalam itu, sehingga kita sehari-hari itu oh my God, oh Jesus Christ. Orang Amerika itu orang
enggak benar semua. Ada kecoa, oh Jesus. Sedikit-sedikit nama Tuhan diambil sih nama Tuhan. Kita betul-betul merendahkan itu. Maka Tuhan Yesus mengatakan, jangan pernah kamu merendahkan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Doamu jangan ngomong, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Tapi kamu gak pernah taat sama sekali. Doamu 1000 Yesus gak pernah bentuk. Doa 1000 jam. Saudara gak gitu. Karena saudara gak pernah hormat pada dia. Ya. Itulah yang kuusahakan dan kuperkumpulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudara, kalimat Paulus ini saya bisa mengerti, nanti saudara akan mengerti kalau saudara masuk di dalam satu aliran kekudusan Tuhan dalam penebusan, dan saudara menerima tanggung jawab itu sebagai hambanya, bukan menjadi hamba Tuhan seperti sekolah teologi, bukan. Siapapun bisa Tuhan. Begitu saudara terima itu, saudara tahu tidak, ada satu energi yang luar biasa dari kuasa Tuhan, yang saudara seperti Paulus katakan, ada segala tenaga yang kupergumulkan. Saudara nggak bisa berdiam lagi untuk menyatakan bahwa Kristus adalah Tuhan dalam hidup. Dan saudara tidak pernah akan main-main di hidup seperti itu. Dan saudara tidak pernah malu jika saudara tanya, kamu Kristen nggak? Sorry ya. Nah, kenapa kita bisa malu seperti itu? Saya tanya, ada seorang, kamu dari gereja mana? Pak, gereja saya kecil, Pak. Gereja desa. Belum apa-apa sudah minder. Itu nama gerejanya dia minder, apalagi nama Tuhannya, nama minder dia. Aku Krishna Basudewa. Lebih gagah itu Mahabharata. Daripada kita ngomong Yesus Kristus, rasanya malu sekali. Saudara ditanya siapa Tuhan? Saudara muter-muter, dosamu besar. Betul ya? Tanya siapa Tuhanmu? Ya saya itu sebenarnya Kristen. Iya, tapi nggak Kristen juga iya. Harusnya bangga menyembah dia dengan kuasa energi katakan Yesus Kristus Tuhan. Gitu harusnya. Siapa Tuhanmu? Waduh, saya bisnis ya. Kalau bisnis ngomong Yesus, waduh celaka saya. Bisa nggak laku ini dagangan saya? Nah, saudara masuk neraka. Betul. Ya. Saudara jangan main-main betul. Saya bacakan ayat yang kedua, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Saudara luar biasa ya. Ayat yang kelima, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, perhatikan ya, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Saudara, siapa pusat dari pelayanan kita? Pusat keteladanan kita, pusat yang menyatukan jemaat. Yang dibicarakan Paulus ini apa? Waktu kita bicara soal pelayanan apapun, saudara mengerti nggak bahwa itu adalah berpusat pada Tuhan? Setiap pelayanan kita memuliakan aku tidak, menyembah aku tidak, memuji aku tidak. Kalau tidak, saudara lepasin. Jangan pernah ambil pelayanan itu. Kalau itu memuliakan manusia, memuliakan nama gereja, tidak pernah memuliakan Tuhan, saudara lepasin. Dan kita buang kesia-siaan tenaga, energi kita, termasuk uang kita. Kita sia-sia itu. Ya. Saya lanjutkan. Nah, saudara kita buka ini Kolose 2 pasal 1. Sekarang Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Dari ayat yang ke-7. Ini ayat hafalan sekolah minggu biasanya. Saya senang sekali anak sekolah minggu kalau diajar firman dan dimasukkan dalam hati dan menghafal terus-menerus. Karena anak itu harus terus-menerus hafal. Doakan sekolah minggu supaya
kita memiliki sebuah minggu yang sungguh-sungguh mengenal hati firman Tuhan, hati Tuhan. Ayat 7 ya, demikian firman. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena siapa? Pola hidup, cara hidupmu yang lama itu, jika saudara tak pernah anggap itu suatu kerugian, atau dikatakan oleh Paulus lebih dalam lagi adalah sampah, saudara, kita akan menjadi pemulung rohani. Betul ya? Pemulung kan suka pulung sampah. Aduh Tuhan, enak di Mesir Tuhan. Di sini kepanasan di padang gurun, daripada mati kelaparan kayak gini. Buat apa? Balik aja ke Mesir, jadi budak nggak apa-apa. Yang penting saya senang kok. Jadi budak dosa nggak apa-apa, yang penting ada happy dong. Berzina boleh, nggak pernah dilarang. Mencuri boleh, nggak apa-apa. Kan enak. Manusia pengen gitu. 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia. Jadi lebih mega itu lebih besar daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa saudara? Sampah, supaya aku memperoleh siapa? Kristus. Jika selama kita hidup ini saya punya kemampuan dalam musik, saya dulu main musik, usaha bisnis, uang saya semua, untuk siapa? Untuk memuliakan nafsu saya, keinginan saya, supaya saya menjadi orang yang terkenal, yang hebat saya. Waktu saya percaya pada Kristus, sudah itu semua sampah. Jika saudara tidak pernah lepaskan itu, saudara tidak pernah dapatkan Kristus. Dan kita tidak mungkin pegang dua-dua. Nggak mungkin. Kain yang lama tidak mungkin ditambahkan pada kain yang baru. Anggur yang lama tidak boleh dicampur dengan anggur yang baru. Jadi cara hidup kita betul-betul baru, terus tinggalkan, baru kita dapat kemuliaan Tuhan, dan baru kita hidup dalam damai yang tidak pernah kita rasakan waktu kita dalam hidup saya. Justru ini adalah satu pengetahuan hidup kekal. Hari ini kita membahas tentang cara hidup kekal, dan cara hidup ini sampai di surga kita. Dan kita berjuang melepaskan sampah-sampah hidup kita. Mata kita yang sering lemah, telinga kita yang sering membuat kita marah, perasaan kita kamu tertusuk. Lepas, ya, itu khotbah setiap khotbah hari ini. Sudah dengar hari minggu kan? Khotbahnya kita etika Kristus, dan itu bukan sesuatu yang mudah. Tuhan Yesus tidak mengajar seperti orang-orang lain. Dia tidak mengajar kamu harus begini. Tidak. Saudara baca dalam pengajaran Yesus, dia tidak mengajarkan kamu nggak gini ya, 1, 2, 3. Dia nggak ngajarin. Dia mengajar dari perubahan dari hati, itu jiwa, roh. Dia tidak mengubah manusia dengan perbuatan dari luar terus berubah, tidak. Tapi dia berubah, mengubah hati kita, dan kita mengubah dunia. Saudara, seseorang Kristen yang belum mengerti rahasia itu, dia tidak mungkin bisa menggarami dan menerangi dunia. Dialah yang diterangi dan digarami oleh kegelapan, dikamili. Maka Tuhan Yesus peringatkan ini dalam perumpamaan dia. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi saudara ingat baik-baik ini ya. Jadi betapa pentingnya hal ini. Khususnya nanti saudara baca ya, 2 Petrus 1 itu ayat-ayat yang luar biasa. Kalau dijelasin itu luar biasa. Saudara kalau membaca firman Tuhan, dan kita tahu bahwa kita hidup dalam dunia yang berbeda, di dalam kehidupan cara hidup yang berbeda, saudara akan bisa tahu jelas, oh ini salah, ini benar, dan kita harus lepaskan ini, kita harus pakai ini. Dan itu bedanya
orang yang tahu betul jiwanya sudah lahir baru dan orang yang belum lahir baru. Dia diberi kepekaan oleh Roh Kudus untuk tidak tahu melakukan ini, tidak bisa, ini bisa, ini tidak bisa. Dia tahu betul. Dan kuasa itu diberi oleh Tuhan. Ya, saya percaya rasul-rasul diberi kuasa itu, kuasa yang luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Ini ada break jam berapa nanti? Gak ada ya, langsung ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, saudara, saya selama kurang lebih 1 tahun ini, saya mencoba mencari begitu banyak referensi. Dan saya merasa saya waktu itu sendirian. Ya, mengapa sendirian? Karena saya mencari referensi belum ada sebanyak tahun-tahun 2013-14 itu. Itu dari literatur. Ya, setelah itu saya dapat dan saya sukacita sekali waktu bukunya Abraham Pak itu diterbitkan, dan saya sudah memiliki sebelum diterbitkan bahasa Indonesia. Pertama kali buku itu ada di Periplus, ya, Periplus itu yang ada di bandara-bandara itu. Buku itu mulai keluar silsilah kejadian. Saya langsung melihat dan langsung begitu saya lihat, saya seolah kepingin beli hari itu juga, saat itu juga. Saya tidak bisa tahan untuk ambil buku itu dan saya beli, padahal bukunya mahal sekali. Buku itu mahal sekali, kan bahasa Inggris. Harganya hampir 350.000. Terus setelah saya selesai, terus saya balik lagi dan saya lihat di Periplus yang lain belum ada pada waktu itu. Dan waktu saya di Surabaya, buku itu ada lagi di depan saya. Dan langsung saya ambil dan saya beli. Waktu saya buka buku itu, saya terkejut sekali. Kenapa? Apa yang menjadi kerinduan Profesor Pak ini dan apa yang saya rasakan lebih dari 15 tahun sama persis. Kuasanya, energinya sama. Kerinduan yang tidak ada habis-habisnya untuk belajar sama. Jadi dia kerjakan ini hampir sampai sekarang 60 tahun. Ini ada 7 jilid, sekarang baru 4 jilid keempat. Ini jilid yang diterjemahkan yang terakhir, ya, jilid keempat, silsilah Kristus Yesus yang ada. Nah, saudara, di sini diceritakan begitu banyak hal yang nantinya saudara akan tahu bahwa apa yang diceritakan adalah Yesus Kristus yang ajaib, yang dia tuliskan seluruh silsilah dengan teliti, angka-angka tahunnya berapa, luar biasa, 60 tahun. Mungkin dia mengatakan, kalau saya bisa sampai 7 buku itu kemudian diselesaikan, dia akan mengharap Tuhan. Tapi kalau sampai tidak sampai, dan cuma 5 atau 6 buku, maka dia katakan, aku tetap bangga terhadap Tuhan Yesus. Dan dia mengimbau pada setiap jemaat dan orang-orang yang mencintai Tuhan supaya mempelajari ini. Ya, ini warisan yang luar biasa. Nah, terus setelah itu, saudara, ada seorang profesor, sebelum Profesor Clooney atau Edmund Clooney ini menuliskan ini, ada namanya Profesor G.K. Bailey. Bailey itu rektor Westminster juga. Ini rektor Westminster tapi meninggal. Jadi Bailey itu setelah dia, sekarang ini Bailey, ya. Terus nanti ada yang baru yang di Westminster. Nah, semua rektor yang ada dari 3 generasi yang ada, semua menginginkan Christ itu harus ditinggikan di atas segala sesuatu. Dan ini buku-buku yang belum terjemahkan, ya. Nah, sore ini buku-buku terus Profesor Johnson. Semua terbitan ini terbitan dari PNA. Jadi saya kenalkan saudara buku ini, mungkin saudara akan bisa beli. Baca lagi gitu, ya. Nah, saudara, buku ini adalah buku yang dituliskan selama hampir 30 tahun. Jadi Johnson, dan dia dipengaruhi oleh Clooney. Ini buku sangat mempengaruhi, dan dia mempengaruhi seluruh